Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi Pak Adi. Baik, selamat saya di sini melakukan coaching dengan Pak Andri. Di mana sebelum masuk saya melakukan observasi terlebih dahulu. Di mana di sini kira-kira tujuan pelajaran Pak Andri nanti apa? Tujuan pembelajaran ini? Belajar IPA ya. Iya. Pembelajarannya tentang membandingkan cara pembiakan hewan dengan tumbuhan. Itu adalah tentang tujuan pembelajaran. Terus nanti siswa bisa menyajikan tentang perkembangan hewan khususnya. Oh seperti itu ya, istilahnya kan ada tujuannya ya. Berarti jelas tujuannya. Nah, ada pengembangan yang ingin Pak Andri capai kepada siswa apa saja? Ya, pengembangannya mungkin dari segi perkembangbiakan hewan ya. Kalau di materi itu kan hanya ada 3. Nanti rencana ada sesuatu yang di tahap pengayaan itu mungkin nanti ada 1 perkembangbiakan lagi yang akan dijelaskan. Jadi yang dikembangkan itu tentang jenis perkembangan hewan. Sekarang ini kan ada 3 nanti jadi dikembangkan. Terus di situ medianya apa aja Pak Andri? Ya, medianya yang sudah saya siapkan mudah-mudahan ini bisa lancar nanti tidak mengajar ya. Itu slide, kemudian ada berupa video dan gambar-gambar hasil-hasil. Oh seperti itu. Terima kasih Pak Andri. Berarti gambar, video dan puzzle ya seperti itu. Terus strategi apa aja yang disiapkan Pak Andri dalam mengajar nanti pada saya kalau saya akan observasi? Ya, strateginya nanti yang pertama itu yang pasti ada berkelompok ya. Iya. Kelompok, kemudian nanti ada presentasi juga, kemudian ada menggunakan ceramah dan media. Berarti apakah pembelajaran berdiferensiasi? Ya, itu kenapa banyak variasi itu ya karena berdiferensiasi kan. Jadi ada anak yang memang sukanya nonton, ada suka audio, dan ceramah sudah masuk, jadi satu kita lakukan. Seperti itu. Terus model pembelajarannya kira-kira apa? Nah, modelnya itu yang paling dekat mungkin proyek kali ya. Masih biasanya gitu. Iya, proyek ini Ya baik. nanti akan mudah-mudahan bisa capai. Berarti gambar baik. Terima kasih Pak Adi. Ya. Nanti saya akan masuk ke kelas. Siap, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, dengarkan. Hari ini Bapak akan mencoba, bukan menilai, Bapak hanya ingin melihat kalian itu belajarnya bagaimana dengan Pak Adi. Bapak sebagai tim penilai. Jadi Bapak harapkan kalian benar serius mengikuti pembelajaran dengan Pak Adi dengan baik. Ya, mengerti semua? Mengerti. Paham semua? Paham. Baik, untuk itu mari kita tepuk semangat. Baik, waktu depan Bapak persilakan kepada Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Jasmine, yang tadi ya. Ya, Vanilla tidak ada kabar juga ya. Saya juga nggak ada di grup kan ya. Itu dia telat. Nggak tahu harus kita. Oke, hari ini kita akan belajar IPA tentang perkembangbiakan makhluk hidup, yaitu hewan. Kalau kemarin kita sudah belajar perkembangbiakan makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Jadi hari ini kita sekali lagi mempelajari tentang makhluk hidup, yaitu hewan. Jadi boleh fokus ke depan. Ini ada sebuah layar atau sebuah tampilan di mana perkembangbiakan itu pada hewan itu dibagi menjadi 3. Ini yang pertama namanya ovipar. Siapa yang tahu ovipar? Pada tahu semua ya? Gimana kalau kita jawabkan tadi ini? Ayo, ada coba yang kamu tahu tentang ovipar. Ada tuh nanya. Kemudian dengan cara ya bertelur, tapi buang. Ini siap? Ada ovipar. Nah,
Hewan kemudian dikelompokkan menjadi ovipar, vivipar, dan otovivipar. Hewan ovipar berkembang biak dengan cara bertelur. Embrionya akan tumbuh di dalam telur. Pada unggas, pembuahan terjadi di dalam tubuh induk dan telur butuh dierami agar menetas. Sedangkan pada ikan dan kakap, pembuahan terjadi di luar tubuh induk dan tidak perlu dierami. Hewan ovipar berkembang biak. Ya, apa? Kalau ovipar tadi ya, yang bertelur ya, kan telurnya ada di dalam perut induknya ya. Nanti kita tugas kalian hari ini. Ini dikerjakan secara kelompok. Kelompoknya sudah terbagi 6 ya kelompoknya. 1, 2, 3, 4. Ini adalah hewan-hewan yang ada di kehidupan kita sehari-hari, terutama di hutan ya. Ada gajah, harimau, kadal, beruang dan sebagainya. Silahkan kalian kerjakan berkelompok. Kerjakan berkelompok, lalu kelompokkan hewan-hewan ini. Mana yang ovovivipar, mana yang vivipar, dan mana yang ovovivipar. Silakan berdiskusi ya, jadi satu sama lain harus saling mengetahui. Yang selesai 10 menit langsung ya. Ini ada yang beda dari itu. Ada. Silakan Beda melahirkan. Ada hewan gajah, harimau, burung, beruang, gila, gorila. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kelompok yang setuju ini adalah ovipar. 1, 2. Ya, ternyata
Dia tidak pernah melahirkan, maka dia adalah Hovifah. Dia berarti satu kelompok. Kenapa begitu? Memang ada. Kenapa ini dibuat king cobra? Karena gak semua ular seperti dia. Ada ular yang Hovifah, ada ular yang seperti itu. Tapi kalau king cobra, dia gak pernah beranak, dia bertelur terus. Sehingga yang adalah Hovifah. Next, kita ke burung merak. Burung merak ini semuanya setuju dia Hovifah. Betul sekali, dia bertelur, tidak memiliki dalam telinga dan tidak menyusui. Kemudian buaya. Nah, buaya. Siapa yang membuat ini Hovifah? Ya, siapa yang membuat ini Hovifah? Betul. Kelompok dua setengah dia. Gak bikin lagi. Coba lagi. Siapa yang membuat buaya Hovifah? Natasha? Iya. Kamu kelompok berapa Natasha? Kenapa nggak angkat kamu? Gak banget nggak kelompok nih gitu. Lalu aja itu kelompok. Oke. Siapa yang membuat Hovifah ini? Hovifah. Lalu beda ya. Hovifah ya. Enggak, makanya itu benerin. Hovifah satu doang. Hovifah adalah hewan yang berkembang biak secara melahirkan dan bertelur. Udah deh. Oke. Ikut terjadi adalah semua hewan memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Tiga jenis berkembang biak. Yang pertama ovipar, yaitu secara bertelur. Yang kedua ada vivipar, secara melahirkan. Dan yang ketiga ada ovovivipar, secara melahirkan dan bertelur. Membiarkan hewan satu lagi yang jenis. Tidak perlu sel betina, tidak perlu sel jantan. Dia tidak memiliki kepala, tidak memiliki ekor, tidak memiliki kaki. Tapi dia termasuk makhluk hidup. Dia bisa hidup. Itu Bapak ucapin terima kasih banyak untuk kita semua. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melihat tadi kegiatan kalian hari ini, pembelajarannya sangat menarik dan bagus. Mudah-mudahan kalian paham ya tiga perkembangbiakan secara general. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi Pak. Baik, alhamdulillah ya. Kemarin saya sempat masuk ke kelas Pak Andri, di mana saya sudah melihat kondisi siswanya dalam pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Andri ya. Di mana pembelajaran diferensiasi yang Pak Andri lakukan ada konten, proses dan produk ya. Dan saya lihat juga dalam pembelajaran juga Pak Andri menggunakan pembelajaran berbasis proyek ya kan, seperti itu. Nah, kira-kira menurut Pak Andri sendiri setelah Pak Andri melakukan pembelajaran, apakah kekurangan atau kelebihan Pak Andri selama pembelajaran kemarin menurut Pak Andri sendiri? Pertama kekurangan dulu ya Pak. Kekurangannya sih yang pertama satu kurangnya waktu. Itu diakibatkan karena kita fokus dalam satu tempat dalam satu situasi itu di mana anak-anak mengerjakan mengerjakan proyek mereka di kelas per kelompok itu agak lama. Jadi kita jadi ulur waktu di situ, banyak kan waktunya habis di situ. Kekurangannya itu. Kemudian yang kedua kekurangannya mungkin variabel tugasnya masih belum banyak, masih cuma 2 atau 3. Itu juga karena kekurangan dalam bentuk persiapan untuk membuat media pembelajaran. Jadi media pembelajaran hanya satu aja. Artinya bisa 2 atau 3 gitu biar lebih variabel. Tapi kan saya melihat kemarin Pak Andri sudah menggunakan teknologi ya berupa pembelajaran berbasis IT istilahnya gitu kan, di mana hal tersebut sudah saya lihat dari PPT-nya dan juga videonya sangat menarik dan membuat anak antusias, di mana anak itu banyak yang bertanya seperti itu Pak Andri, ya kan? Terus di sini kira-kira kelebihannya apa lagi Pak Andri? Kelebihannya apa ya? Kelebihannya mungkin anak-anak lebih antusias karena mungkin hal yang baru ya. Iya. Kita berikan itu hal yang baru, mungkin berupa pembelajaran dalam bentuk
animasi, dalam bentuk video gitu, mungkin di mereka itu hal yang baru, jadi terkesan mereka antusias gitu. Dan hal yang baru ini mungkin nanti kedepannya mungkin jadi pembelajaran juga buat hal yang baru lagi, jadi tidak monoton di hanya satu media pembelajaran saja. Nanti kedepannya kita menyesuaikan dengan minat dan bakat mereka gitu. Oh seperti itu. Terus kemarin juga saya lihat juga alhamdulillah ya, di mana dalam kelompok itu Pak Andri juga menjelaskan dengan baik dan memberikan materinya juga sangat berbobot ya, sesuai dengan pengalaman mereka berkaitan dengan kontekstual. Kemudian di sini kira-kira menurut Pak Andri ke depannya langkah apa saja yang akan Pak Andri lakukan dalam memperbaiki kekurangan tadi? Oke, mungkin akan ya salah satunya seperti ini Pak ya, sharing dengan teman gitu salah satunya itu. Terus mencari apalagi bahan-bahan materi atau bahan-bahan referensi belajar dari PMN mungkin. PMN juga. Ya, jadi di situ sudah sangat banyak ya variasi-variasi pembelajaran di tingkat SD terutama. Jadi mungkin itu aja. Jadi yang pertama dari coaching ya, kemudian yang kedua dari referensi, tambah referensi dari media-media yang disediakan oleh BM. Berarti di sini Pak Andri akan mencoba coaching dengan rekan sejawat ya, berkolaborasi seperti itu ya, biar ibaratnya kekurangan tersebut dapat mengurangi lah dari kekurangan tadi kan, sehingga nanti berdepannya memberikan pembelajaran yang terbaik. Ya seperti itu. Cukup dari Pak Andri.